Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pecah ban dan mogok di pintu perlintasan, minibus di Probolinggo terpental dihantam kereta api. Seorang pria yang sedang membonceng istrinya di Bangkalan tewas dibacok 2 orang tak dikenal. Siswa SD negeri di Tulung Agung belajar di tenda darurat karena sekolahnya yang diterjang longsor belum diperbaiki. Nahas akibat mengalami pecah ban dan mogok tepat di perlintasan kereta berpalang pintu di Probolinggo. Sebuah minibus disambar kereta Ranggajati relasi Cirebon Jember. Akibat kerasnya benturan, mobil sempat terpental hingga ringsek. Sebuah minibus ditabrak kereta api Ranggajati di perlintasan kereta api berpalang pintu Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Probolinggo, Senin malam. Kerasnya benturan menyebabkan badan mobil terpental hingga keluar jalur perlintasan hingga mengalami kerusakan parah. Pengemudi mobil minibus selamat lantaran sebelum terjadi tabrakan, ia sudah diperingatkan oleh penjaga palang pintu kereta untuk keluar kemudi. Menurut pengemudi minibus, sebelum tertabrak kereta, mobil yang dikemudikannya mengalami pecah ban tepat di tengah perlintasan. Dirinya sempat meminta pertolongan warga untuk mendorong mobil, namun kereta sudah sangat dekat dan pintu perlintasan mulai ditutup. Probolinggo ke Pasuruan. Terus habis itu di tengah perjalanan ban gimana tuh? Apa? Bannya? Iya, bledos yang Kiri itu tepat di tengah rel tuh. enggak di jalan pas gobletnya itu masuk ke rel. Oh, masuk ke rel. Iya. Posisi pada waktu itu palang pintu masih belum nutup ya? Oh, belum, masih lama. Antara 10 menit masih banyak yang nolong. Terus akhirnya sampai palang pintu tertutup itu ya? Apanya? Sampai ada kereta evakuasi ya? Udah nggak bisa dikeluarkan dari rel, nggak bisa. Akhirnya kereta dari mana itu hari ini? Dari barat. Dari barat. Akibat kecelakaan kereta Ranggajati jurusan Cirebon Jember yang melaju dari arah barat sempat terhenti dan mengalami kerusakan di bagian depan lokomotifnya. Selama hampir 30 menit, petugas PT KAI terpaksa melakukan perbaikan di tempat. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo. Akibat insiden kecelakaan, lajur Pantura Probolinggo Pasuruan sempat macet selama 1 jam lebih. Dan di Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Seorang pria yang tengah berboncengan dengan istrinya dipepet dan dibacok oleh 2 orang di pinggir jalan raya Tanjung Bumi, Bangkalan. Akibat lukanya yang parah, korban tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Istri korban pembacokan ini tak kuasa menahan tangis saat melihat suaminya terkapar usai dibacok oleh 2 orang tak dikenal di pinggir jalan raya Tanjung Bumi, Bangkalan, Senin petang. Sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, dalam rekaman video amatir, 2 pelaku yang mengendarai motor tiba-tiba memepet dan menghampiri pasangan suami istri di pinggir jalan, kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam. Istri korban sempat berusaha menghalangi 2 pelaku yang akan membacok suaminya. Namun, usaha tersebut sia-sia. Usai membacok korban, 2 pria yang mengendarai motor langsung kabur. Korban Muhyi, usia 41 tahun yang terluka parah, dievakuasi ambulans. Namun, sayang nyawanya tak tertolong. Diduga korban kehabisan darah saat perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa pembacokan ini kini dalam penanganan anggota Polres Bangkalan. Polisi sudah mengantongi identitas kedua pelaku dan masih dalam pengejaran.
Kronologisnya, korban ini sedang berboncengan dengan istrinya, korban dengan inisial M, istrinya dengan inisial S. Korban usia 41 tahun, berboncengan kemudian dihentikan oleh dua orang, cekcok kemudian, tepatnya di depan SD 2 Pacajeh. Dari cekcok tersebut, kemudian dari keterangan saksi, dua orang tersebut melakukan penyerangan diduga menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban luka, dan kemudian beberapa saksi dan warga setempat berupaya menolong menggunakan ambulan yang rencana dibawa ke rumah sakit RSUD Samrabu Bangkalan. Namun dalam perjalanan berdasarkan keterangan saksi, korban dinyatakan meninggal dunia. Saat ini yang dilakukan oleh Polres Bangkalan baik dibantu oleh jajaran Polsek maupun Reskrim. Yang pertama, kami sudah melakukan pengecekan TKP, olah TKP, membantu korban tadinya, namun korban meninggal dunia di perjalanan, dan saat ini Polsek dengan jajaran Reskrim berupaya untuk melakukan pengungkapan terhadap dua pelaku tersebut. Untuk kepentingan autopsi dan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Samrabu Bangkalan. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Akibat bangunan sekolah rusak usai diterjang tanah longsor dan tak kunjung ada perbaikan, belasan siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 2 Kradinan, Kabupaten Tulung Agung terpaksa menjalani proses belajar mengajar di tenda darurat. Tenda berukuran 3x6 meter bantuan dari BPBD Tulung Agung ini didirikan di halaman SD Negeri 2 Kradinan, Kecamatan Pagerwojo, Tulung Agung untuk ruang belajar sementara siswa. Sebelum ada tenda dari BPBD, siswa belajar di musola dan halaman parkiran sekolah. Saat belajar di musola, siswa terpaksa duduk lesehan dengan meja lipat dan ruangan terasa sempit. Sementara di area parkiran, siswa kesulitan berkonsentrasi karena kerap terganggu suara kendaraan yang melintas di dekat sekolah. Agar siswa sedikit nyaman saat proses belajar mengajar, kini pihak sekolah meminta bantuan tenda darurat dari BPBD. Meski demikian, tenda ini belum layak untuk ruangan belajar siswa karena saat siang hari suhu di dalam tenda terasa panas, sehingga murid sulit berkonsentrasi menerima materi yang diberikan oleh guru. Kelas berapa ini? Kelas 4. Belajar di tenda ini sejak kapan? Hari Selasa. Sebelumnya? Sebelumnya di musola. Gimana belajar di sini suasananya? Enak. Kalau siang panas nggak? Panas, lumayan panas. Kalau dibanding di musola lebih nyaman mana? Nyaman di sini. Nyaman di sini. Saat ini sebanyak 19 siswa kelas 4 menempuh pembelajaran di tenda karena ruang kelasnya rusak usai diterjang tanah longsor. Pihak sekolah SDN 2 tidak bisa memastikan sampai kapan siswa akan belajar di luar kelas karena belum ada kepastian perbaikan dari Dinas Pendidikan setempat. Lalu selama di sini kondisinya? Kalau di sini itu selama di sini juga kondusif. Cuman kalau cuaca panas itu anak-anak ya sedikit kepanasan, tapi juga tidak masalah, tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi yang dibutuhkan saat ini yang penting apa? Kalau cuaca panas ya mungkin kipas. Iya. Mungkin di sini sampai kapan kira-kira? Kalau di sini juga belum tahu batas waktunya kapan. Nunggu kalau mungkin sudah dibuatkan gedung yang baru. Kemungkinan masih lama ya? Iya, kemungkinan masih lama. Yang belajar di luar kelas ini kelas berapa saja? Ini kelas 4 saja. Cuman yang terdampak longsor itu kan kelas 4. Selasa 19 Agustus 2025, bangunan SD Negeri 2 Kradinan tertimpa longsor dan mengakibatkan ruang kelas 4, ruang perpustakaan, dan kamar mandi rusak parah. Bahkan sebagian bangunan hilang terbawa longsor. Danus Kendro dan Sri Rama melaporkan dari Tulung Agung.
Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.